Ya, jelang Waisak kita senantiasa diingatkan kembali untuk membuka ajaran Buddha. Bapak Ibu Sobat Muda, pada kesempatan kali ini saya coba angkat Dhammapada bab 14 tentang Buddha Waga. Melatih kesabaran adalah cara bertapa yang tertinggi. Nibbana adalah yang paling tinggi. Seseorang yang masih suka menyakiti orang lain tidaklah layak disebut sebagai seorang samana atau pertapa. Ini adalah Dhammapada syair 184. Bapak Ibu Sobat Muda, sepertinya berbicara tentang kesabaran begitu mudah, begitu gampang kita latih kesabaran. Namun dalam prakteknya begitu berat dalam melatih kesabaran. Nggak usah jauh-jauh. Ketika kita mengirim berita WA kepada teman, rasa-rasanya menanti balasan lama sekali ya. Namun kita butuh sabar. Kemudian kesabaran itu bukanlah sesuatu yang spontan bisa muncul, tetapi dia muncul karena berkat latihan atau dilatih. Oleh karenanya sebagai umat Buddha kita patut melatih kesabaran ini, pelan-pelan akhirnya bisa berkembang. Kemudian Bapak Ibu Sobat Muda, kalau ditanya gitu kita ya, apakah kamu sudah memperoleh kebahagiaan tertinggi? Belum. Karena apa? Kebahagiaan tertinggi adalah nibbana, bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan gelar, tapi pembebasan tertinggi, pelepasan ya. Itulah yang dikatakan kebahagiaan tertinggi. Lalu kalau kita masih suka menyakiti orang lain atau makhluk lain, kita tidak layak disebut sebagai seorang samana, pertapa. Oh Pak, saya bukan pertapa Pak, saya bebas melakukan apa, bukan ya. Tetapi kita mencontoh perilaku seorang samana, seorang pertapa yang sudah mau mendoakan semua makhluk untuk selalu berbahagia. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, dalam Dhammapada syair 185 dikatakan demikian: tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tidak menyakiti makhluk lain, melatih pengendalian diri dan tingkah laku, hidup tenang di tempat sunyi, mengembangkan ketenangan batin. Inilah ajaran para Buddha. Terdengarnya gampang, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Sudahkah kita bersikap demikian Bapak Ibu Sobat Muda? Sepertinya kok berat ya. Karena apa? Setiap kekeliruan, setiap kesakitan yang kita peroleh, kita senantiasa mencari kesalahan orang lain. Kegagalan kita, ketidakberhasilan kita selalu dikaitkan dengan kesalahan orang lain. Cobalah basmi kebiasaan itu. Tidak mencari kesalahan orang lain. Kita koreksi. Oh, saya diperlakukan oleh orang lain demikian karena saya punya sifat begini. Ya, kita pelajari, kita koreksi diri. Kenapa saya dimusuhi oleh teman saya? Kenapa orang-orang menjauhi saya? Oh, karena saya berperilaku seperti ini. Cobalah kita introspeksi. Sudahkah kita memiliki sifat cinta kasih, tidak senang, tidak suka
mencelakai orang lain. Itu yang patut kita kembangkan. Kenapa? Karena inilah yang patut kita latih perlahan-lahan untuk sebuah kemajuan. Kenapa? Waisak kita akan rayakan dalam kondisi batin yang bersih untuk menerima semangat suci Waisak. Kembangkan cinta kasih. Kenapa? Cinta kasih semuanya bersaudara. Bapak Ibu Sobat Muda, tidak lain pada kesempatan Waisak kita diingatkan untuk kembali melihat batin kita. Guru agung kita berjuang keras mencari obat untuk membebaskan dari derita. Beliau sudah temukan, tinggal kita siswanya sudah belum menggunakan jalan yang diajarkannya, memakan obat yang diberikan oleh Sang Buddha. Pakailah, laksanakanlah jalan yang mulia berunsur 8. Semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri dan semua makhluk. Semoga Gemah Waisak senantiasa menghadirkan kita untuk senantiasa mengembangkan cinta kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.